segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia. Allah jadi manusia. Siapa yang inkarnasi? Apakah Allah? Bukan, firman-Nya. Maka firman itu telah menjadi manusia. Logos sarx egeneto dalam Yunani, bahasa Yunani. Terus di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 14 mengatakan itu, firman itu telah menjadi manusia atau menjadi daging dan diam di antara kita, menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, kemudian ini kelahirannya. Yang kedua adalah kematiannya. Nah, kematiannya kita memperoleh apa? Kita hanya gini, saudara. Jangan hanya saudara percaya peristiwanya. Banyak orang Kristen percaya peristiwanya. Ya, Yesus lahir, Yesus datang ke dunia ini, gitu aja. Tapi maknanya apa? Enggak tahu. Seringkali begitu. Kemudian kematiannya Yesus. Oh, Yesus mati bagi kita. Oh, dia berkorban untuk kita. Oh, haleluya. Kita peringati dengan cara berbagai macam cara. Cuma maknanya apa? Seringkali orang lupa juga bahwa kematian Yesus membawa apa? Pengampunan yang luar biasa atas kita. Di mana segala dosa kita itulah dihapuskan oleh darah Kristus Yesus dan diselesaikan semuanya. Seperti yang kita bahas kemarin juga di minggu, bahwa dosa kita, dosa masa lalu kita, dosa yang sekarang ini dan juga dosa yang akan datang, bahkan dosa yang belum saudara lakukan, sudah diselesaikan Yesus Kristus. Artinya saudara saat ini adalah orang-orang benarnya Tuhan. Amin. Amin. Di salam kiri kanan, aku orang benarnya Tuhan. Amin. Saudara percaya Yesus toh? Barang siapa yang percaya Yesus, maka kematian Kristus adalah berfaedah atau memberikan pengampunan sepenuhnya dalam hidup saudara. Saudara menjadi orang benar. Kenapa saya katakan, lupa bagaimana masa depan saya kok belum saya lakukan dosa kok sudah ditebus? Itu di samping pohon besar. Saya seringkali memberikan penjelasan begini. Waktu Yesus lahir, mati, mengampuni dosa, menggantikan kita atau menghapus dosa kita di kayu salib, oleh darahnya ya, cucuran darah di kayu salib. Apa kita sudah lahir? Halo? Belum lahir. Tapi efek itu sampai ke masa depan kita. Jadi kita, dosa kita saat kita lahir dan kita beraktivitas melakukan dosa dan sebagainya, itu adalah dosa masa depan dipandang dari kematian Kristus. Artinya itu juga berefek sampai kepada nanti anak cucu kita dan sebagainya. Itu yang pertama. Coba saudara perhatikan juga, kira-kira seberapa banyak dosa yang diketahui oleh Tuhan Yesus dalam hidup saudara, dari saudara lahir sampai saudara mati. Berapa banyak dosa yang diketahui Tuhan Yesus? Halo? Banyak banget. Berapa banyak? Semua. Lalu kemudian waktu Yesus mati di kayu salib, kira-kira berapa persen yang ditebus? Semua. Semua. Tidak ada, aku telah mati. 25% saja buat kamu. Tidak ada. 100% semua. Makanya Yesus pada akhir di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Dia katakan sudah selesai. Artinya apa? Penebusan Kristus Yesus sudah menyelesaikan dosa manusia. Ya, itu ya. Nah, sekarang kebangkitan. Nah, kebangkitannya juga gitu. Setelah dia mati, kemudian setelah 3 hari dia bangkit. Kalau saudara baca di dalam Alkitab saudara, ya mungkin saudara ada yang bawa HP suci ya. Mungkin tidak bawa Alkitab suci atau kitab suci, saudara bawa HP suci, silakan buka. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6. Surat Roma pasal yang ke-6
ayat yang ketiga mulai, ya. Sudah dapatkan semua? Kalau sudah dapatkan semua, katakan amin. Masih antusias? Masih antusias? Masih antusias? Kelihatannya kurang seneng, saudara. Saudara kalau segera buka, segera selesai. Ya, tapi saudara tidak buka-buka, nggak selesai. Sudah dapatkan semua, amin? Amin. Puji Tuhan, ya, karena kita baca di ayat 3 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus dan telah dibaptis dalam apa? Kematiannya. Perhatikan itu. Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, diperhatikan. Ayat 5 juga. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, perhatikan, sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Artinya gini, kalau kita waktu Yesus mati di kayu salib, itu kita ikut mati bersama Kristus. Terus kemudian pada waktu 3 hari dibangkitkan oleh Allah Bapa, kita ikut dibangkitkan bersama Kristus dalam hidup yang baru. Makanya firman Tuhan katakan seringkali saudara kalau mendengar ada orang mengatakan bahwa kita adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Itulah terjadi. Bukan karena kita hebat dalam berperilaku baik sampai menjadi orang yang baru, tidak, tapi diperbarui oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ini makna sebenarnya. Banyak orang hanya memahami kebangkitan Yesus. Oh, Yesus menang atas maut, betul. Saya aminkan juga. Saya juga percaya dia menang atas maut. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Tetapi bukan hanya itu. Kebangkitannya adalah merubah hidup kita. Saat ini kita yang pertama, kita oleh kematiannya kita diampuni segala dosa kita. Perhatikan ini saudara. Ini sangat penting supaya kita memahami kekristenan kita, ya. Kita dulunya hidup dalam Adam. Kemudian waktu kita mati bersama Kristus, hidup Adam kita itu mati bersama Kristus. Pada waktu kita hidup di dalam Adam, itu kecenderungan kita berbuat dosa. Kenapa? Karena kita orang berdosa, pendosa itu. Dasar hatinya memang dasarnya orangnya adalah karena jatuh dalam dosa, kita menjadi pendosa. Nah, karena pendosa makanya berbuat dosa. Bukan karena kita berbuat dosa menjadi orang berdosa, saudara. Tapi karena pendosa, makanya cenderungannya berbuat dosa. Ya. Nah, sudah perhatikan ini. Jadi pendosa ini, hidup pendosa atau tabiat dosa itu harus mati bersama Kristus. Dan kemudian dibaharui. Di dalam Yeskiel pasal 36 ayat 25 sampai 27 dikatakan kita ini diberi hati yang baru dan roh yang baru. Nah, itulah kita dibaharui oleh kematian Kristus, kita diampuni. Apakah dengan demikian kita sudah selesai diampuni saja? Tidak. Jika Kristus tidak dibangkitkan, dalam 1 Korintus pasal 15 mengatakan, maka kita paling celaka. Karena apa? Kita masih hidup di dalam dosa kita. Karena apa? Kita tidak dibaharui dalamnya. Jadi kalau hanya kematian Kristus saja, saudara, itu hanya mengampuni dosa saudara, selesai, oke. Tapi hidup saudara tidak dibaharui. Maka saudara akan cenderung berbuat dosa lagi tetap. Tapi oleh kebangkitannya, saudara dijadikan baru. Diberikan hati yang baru dan roh yang baru, ditahirkan oleh Allah. Dan bahkan dalam ayat 27, dalam Yeskiel pasal 36 ayat 27-nya mengatakan bahwa dia memberikan rohnya tinggal di dalam kita. Dan Roh Kudus itu sekarang tinggal di dalam kita, tidak pernah meninggalkan kita dalam sedetik pun. Dan disitulah Roh Kudus memimpin kita dalam setiap langkah hidup kita. Dan dia memimpin kita dalam seluruh kebenaran Allah. Dan di situ Roh Kudus menuntun kita sehingga hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Sehingga pada waktu kita melakukan segala sesuatu, itu Roh Kudus dan Kristus memimpin kita. Jadi dulunya kita manusia pendosa yang cenderungnya berbuat dosa, diampuni yang lalu selesailah. Lalu dibaharui. Jadi kebangkitan Yesus itu, saudara, itu menyelesaikan sampai ke akarnya. Akar manusia, supaya jangan sampai dia berbuat dosa lagi. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup manusia, dan manusia itu hidup untuk Allah. Dan di sanalah Roh Kudus selalu memimpin hidup manusia. Sehingga sungguh-sungguh dalam hidup kita. Jadi sekarang ini kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Ibrani pasal 10 ayat 10 mengatakan bahwa kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita adalah orang-orang benarnya Tuhan.
Dia yang tidak pernah mengenal dosa telah dijadikannya berdosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita adalah orang-orang benarnya Tuhan. Kita adalah orang kudusnya Tuhan. Segala dosa kita telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Artinya saudara-saudara, tidak ada lagi dosa dalam hidup saudara dalam pandangan Allah. Jadi saudara jangan coba mengorek-ngorek dosa orang lain. Jangan ngorek-ngorek dosa temanmu. Karena apa? Yesus saja sudah bahwa Tuhan saja sudah melupakan. Sejauh timur dari barat, Tuhan telah membuang segala dosa kita. Dia sudah mengampuni kita dan melupakan semuanya. Kalau Tuhan saja sudah melupakan dosa kita, masa kita manusia mau mengingat-ingat lagi? Halo? Amin? Jadi Tuhan sudah melupakan segala dosa kita. Artinya kita adalah orang benarnya Tuhan. Hiduplah sebagai orang benar. Sebagai orang benar, nah disitulah Tuhan menuntun kita. Maka orang benar akan hidup beriman. Ya, iman apa? Iman percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa oleh karya Yesus Kristus kita diselamatkan, kita dibangkitkan bersama Kristus dalam hidup yang baru. Sebentar lagi dan setelah ini ada kenaikan Yesus Kristus, kenaikannya di surga pun Dia sudah mempersiapkan tempat untuk kita. Pada saatnya Dia akan menjemput kita dan kita akan bersama-sama dengan Dia di sana. Amin. Wow, luar biasa. Firman Tuhan katakan gini, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya dulu ngajar di SMP dan SMA, saudara, waktu saya masih di Jawa. Anak-anak SMP itu seringkali tanya, Pak, kalau semua orang masuk surga, apa cukup tempatnya, katanya gitu. Lalu saya perlihatkan ayat ini mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian, tentu aku mengatakannya, kata Yesus kan gitu. Jadi kalau tempatnya sempit, dia akan ngomong, maafin tempatnya sempit ya. Jadi jangan semua yang percaya, tidak ada begitu. Ada banyak tempat tinggal. Untuk saudara bisa di sana bersama-sama dengan Kristus Yesus untuk hidup selama-lama. Nggak usahnya, karena nanti ada akhirnya. Jadi pokoknya dalam kekekalan. Amin. Amin. Itulah rahasia hidup kita bersama Kristus dan masa depan kita, masa depan yang penuh harapan karena kita adalah orang-orang yang menang. Tadi lebih dari pemenang ya. Firman Tuhan kata, ayo coba kita buka dulu terakhir ya, ayat terakhir. Wahyu pasal yang ketiga ayat 5. Saya itu dengan kata-kata menang tadi ya. Saya ingat ayat ini, Wahyu 3 ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama saudara ya. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kelima. Sudah dapat semua, katakan amin. Oke. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa menang, tunggu, kelihatannya kurang antusias. Harus dengan suara lantang ya. Oke, Wahyu pasal 3 ayat 5. 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Oh, haleluya. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Ya, kita akan hidup bersama Tuhan Yesus kekekalan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, anugerah-Mu, limpah rahmat-Mu bagi kami. Hanya oleh kasih karunia-Mu Tuhan kami boleh diselamatkan. Tidak ada usaha kami apapun sedikit pun Tuhan kami bisa diselamatkan. Karena hanya oleh kasih karunia-Mu kami bisa diselamatkan. Itu memenuhi legalitas Allah. Terima kasih Tuhan Yesus buat pencurahan darah-Mu. Terima kasih buat kasih. Terima kasih buat rencana-Mu ya Bapa untuk penyelamatan kami. Sehingga oleh korban Yesus Kristus kami boleh diselamatkan. Bahkan menjadikan kami baru. Terlebih lagi Tuhan, Engkau membawa kami, mengangkat kami menjadi anak-anak yang Engkau kasihi, anak-anak kesayangan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan terima kasih juga hari ini Tuhan, untuk sukacita hari ini, untuk kami boleh bersukacita di tempat ini Tuhan. Menikmati hari yang indah, menikmati alam-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Yang tangan kuasa-Mu terus menuntun kami, menyertai kami Tuhan. Sehingga dalam acara ini pun Engkau memberkati kami. Kami firman Engkau katakan Tuhan, memberkati kami dan melindungi kami. Engkau menyinarkan wajah kepada kami dan berikan kami kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau menghadapkan wajah kepada kami dan berikan kami damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Lalu pelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus mulai saat ini kita datang 2 kali bahkan sampai selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, semua yang percaya dan berkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Beri tepuk tangan setelah kita. Haleluya. Amin. Oke. buat kasih setia. Ucapkan selamat ulang tahun yang ke-9 buat GBC Ambon. Tuhan Yesus selalu memberkati. Biarlah kita semakin hari semakin diikat oleh tali kasih daripada Tuhan Yesus Kristus untuk bertumbuh bersama-sama ke arah Dia. Selamat ulang tahun GBC Ambon yang ke-9. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday. Happy birthday. Buat kasih setia. Kami keluarga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9 untuk GBC Ambon. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Selamat tahun. GBC. Atau dari tim diving GBC Ambon mengucapkan dirgahayu GBC yang ke-9. Semoga GBC tetap semakin maju dan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Sukses. Sukses GBC. Kami dari tim Jomblo dan Jomblowati mengucapkan selamat ulang tahun GBC yang ke-9. Semoga Tetap diberkati. Amin. ya, amin. GBC jaya. Rencana indahmu. Action. Kami keluarga mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBC Ambon yang ke-9 tahun. Kami bersyukur bisa menjadi bagian di keluarga ini dan semoga kami berharap kita lebih solid lagi, kita lebih maju lagi dalam Tuhan dan lebih banyak orang lagi mengenai Injil kasih ini. Itu saja. Terima kasih. Selamat ulang tahun GBC. Nyata